Oke pemirsa, sekarang aku lagi ada di Purbasari Pancuran Mas, salah satu wisata edukasi yang lagi in banget di Purbalingga. Nah, kayak gimana sih di dalam itu? Karena sudah ada banyak banget wisata di dalamnya, kayak akuarium yang udah viral banget di sosial media. Nah, pertama-tama kita bisa beli tiket dulu. Yuk ikutin. Nah oke, jadi untuk tiketnya itu ada di 30.000. Ini udah masuk aja langsung ke dalam. Dan kita juga dapat voucher, bisa tebus murah es krim sama tebus murah teh sosro. Jadi kita langsung masuk aja kali ya. Nah sekarang aku mau nyerahin dulu tiketnya, baru deh kita bisa langsung masuk. Yuk. Terima kasih. Ya, oh iya, terima kasih. Halo pemirsa, jadi di episode Mampir Dolan kali ini kita bakal jalan-jalan di Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Salah satu spot yang lagi happening banget di Purbalingga, yang lagi viral juga di sosial media soal aquarium date-nya. Jadi ikut aja kita nanti jalan-jalan, yuk nanti kita bareng-bareng ke sana. Ya, jadi wisata pendidikan Purbasari Pancuran Mas ini diresmikan ya. Diresmikan itu tepatnya di tahun 2001. Ya. Jadi sudah lama ya, berarti sudah 25 tahun. Ya, betul. Nah, 2001 itu berarti proses pembuatan itu dulu 5 tahun sebelumnya, berarti di 1996 lah ya. Oh, ya. Jadi udah lama memang. Nah, itu atas inisiatif beliau Bapak Haji Sarimun. Oh, oke. Pak Haji Sarimun Budi Purwanto itu adalah asli orang sini, orang Purbayasa. Nah, kebetulan beliau itu hobinya ikan. Oh, begitu. Jadi sekalian gitu ya, karena hobi ikan hobi gitu. ikan. Nah, kebetulan juga orang tuanya itu dulu penjual ikan. Oh, makanya iya. diabadikan ini ada apa namanya? Patung. Oh, ada patung. Ini ceritanya itu ayahnya beliau Pak Haji Sarimun. Oh, iya. Lalu untuk waktu awal dibuka ada ikan apa saja Pak, atau dari hanya arapaima mas? Dulu ya ada beberapa ikan ya, Oke. karena juga tujuannya untuk mengenalkan Betul. anak-anak sekolah, ada budidaya ikan, ada lele pun ada dulu. Oh, ada lele. Gitu, ya. Tapi perkembangan ke sini kita sudah banyak sekali. Oke. Lalu mengapa memutuskan untuk membuka wisata edukasi begitu dibandingkan wisata-wisata yang lainnya? Ya, Apa kan? itu yang jelas yang beda, karena konsep kita itu pasti beda. Pasti beda itu beda dengan yang lain lah. Ya. Karena kalau kita sama, nanti ya apa ya, kalau bahasa kotor jeleknya rebutan ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau itu beda, mungkin bisa jadi tujuan wisata. Betul. Oke. Nah, ini ada wahana akuarium eksotik yang perdana ya. Eksotik itu adalah ikan-ikan dari luar. Ikan dari luar itu otomatis ikan yang ada invasif juga, yang dilarang ya. Nah, kenapa dilarang? Itu nggak boleh dipelihara, diperjualbelikan, kemudian dikembangbiakan. Nah, kebetulan ikan yang ada di sini tuh sebagian yang invasif itu adalah titipan dari KKP, termasuk untuk penelitian dan laboratorium lapang. Oke, menarik sekali begitu ya. Jadi bisa dilihat nanti pemirsa yang ada di sini, ikan di kanan kiri kita begitu ya. Adakah yang membuat perbedaan antara Purbasari Pancuran Mas dengan wisata-wisata edukatif yang lain atau wisata yang lain mungkin? Yang bisa kalau saya berpikir gini, bahwa wisata ini dibuat beda dengan wisata yang lain. Jadi biar ada sinergi juga ya. iya. Kalau tempat lain sudah ada, kita coba bergeser yang enggak. Jadi kita selalu harus punya ide yang terbaru terus.
Nah pemirsa, ternyata selain kita bisa ngelihat ada banyak banget ikan di sini, tapi tenang aja kalau kalian itu bingung ini tuh sebenarnya ikan apa sih? Karena di sini juga ada pamfletnya buat jenis-jenis ikannya, asalnya dari mana dan juga pakannya dari mana. Jadi ini adalah wisata yang edukatif banget, apalagi kalau ada yang bawa anak kecil buat ngeliat-ngeliat ikan. Aligator itu ikan yang dilarang ya. Ya. Dilarang dikembangkan, dibiarkan, diperjualbelikan, dipelihara. Jadi di sini untuk edukasi. Nah, kebanyakan ikan yang ada di sini adalah titipan dari warga. Setelah mereka tahu bahwa ikan ini dilarang, mereka ditaruh ke sini. Gitu. Oke, begitu. Jadi tetap terjaga dan juga Terjaga ya. terawat. Jadi gitu ya. paling tidak lepas ke sungai dan sebagainya. Sekiranya apa harapan Pak Junjung untuk Purbasari Pancuran Mas ke depannya, Pak? Harapan kita menjadi objek wisata yang berkelanjutan. Oke. Ya. Terus berkelanjutan begitu ya, dan juga tetap sustain begitu. Amin, amin. Mudah-mudahan tetap bisa berkontribusi terhadap negara juga. Oke. Nah, buat pemirsa yang ada di rumah jangan khawatir karena Purbasari Pancuran Mas ini inklusif banget. Ada jalur juga buat teman-teman yang disabilitas, yang pakai kursi roda atau yang bawa stroller bayi. Jadi tenang aja. Kan kalau misalnya susah gitu, tenang aja karena di sini ada solusinya. Gede banget, panjangnya itu kayak sekitar 3 meteran ya, berarti bener kayak 2 kalinya aku. Jadi kayaknya dia tinggi banget. Oh, dia asalnya dari Indonesia, ikan belida yang albino. Aku baru tahu ternyata ikan juga ada yang albino ya, ini informatif banget sih. Nah oke, itu dia pemirsa, itu adalah ikan arapaimanya dan ternyata banyak banget yang masih harus dieksplor dan ternyata tadi itu belum ada apa-apanya karena masih banyak lagi yang harus kita lihat. Jadi buat pemirsa terus ikutin Mampir Dolan di episode kali ini. Yuk! Oke, jadi ini juga banyak banget begitu ya Pak, lampu-lampu. Iya, betul. Ini tuh menuju kemana Pak? Jadi kita menuju ke akuarium Toyosuka. Oh, akuarium Toyosuka. Jadi Toyosuka itu akuarium, Toyo itu air, suka air sebenarnya. Oh iya, iya. Akhirnya kayak ke Jepang ya. Iya, betul. Iya. Nah, ini dia Toyosuka yang dimaksud ya, Pak? betul, ya. Iya, iya. Ternyata pengunjungnya banyak ya? Iya, jadi antara eksotik sama sini beda juga. Karena yang di sini itu semua ikan bisa seperti habitatnya. Oh, iya. Ya kan? Semua ikan jenis ikan dicampur di sini. Kalau di sana kan mungkin per itu ya. Iya, betul. Ya, kalau di sini udah dicampur. Oke, jadi ini tuh tidak ada sekatnya begitu ya, Ada, antara iya. akuarium. Jadi mungkin seperti alamnya, jadi nanti dia makannya pun dengan ikan-ikan yang kecil juga. Oh, iya. Dan ini sampai atas juga ya? Iya, sampai atas. Jadi ini Oke. bisa nyambung. Ini ada akuarium lain yang sampai atas atau yang ini khusus bagian Toyosuka aja, Pak? Ini Toyosuka aja. Oh, Tapi iya. ada akuarium yang terbaru adalah yang Kansai. Oh, oke. Iya. Oke, menarik sekali ya. Tadi juga sempat disinggung ya yang terbaru Kansai. Kayaknya aku juga udah mulai penasaran gitu ya. Jadi kita langsung aja gitu menuju ke akuarium Kansai. Yuk. Nah oke, sekarang kita sudah ada di depan tulisan akuarium Kansai ya, Ya. Bapak. Mungkin Pak Junjung juga bisa menjelaskan dulu apa sih dari Kansai itu dari kata apa Pak sebenarnya? Ternyata Kansai itu sederhana banget. Ikan sai. Jadi bahasa Jawanya. Cuman I-nya itu ada logonya itu di atas. Kansai, ikan sai. Oh oke gitu. Bahasa Purbalingganya. Oh iya, jadi ternyata simpel gitu ya dan juga ternyata malah jadi viral ya. iya betul, malah jadi viral, salah Karena satu spot yang viral juga. Brandingnya pendek tapi malah yang luar biasa. Iya betul, mudah dipronounce juga Betul, gitu ya. iya. Dan juga bisa dilihat kalau di depan-depan ini gaya-gayanya itu seperti Jepang-Jepang gitu ya Pak. Ya. Gitu. Nah kebetulan yang di dalam itu akuariumnya adalah akuarium tabung semua. Oh akuarium tabung semua. Ya, jadi ikannya juga kebanyakan yang eksotik, yang jarang dilihat orang juga gitu. Oke. Jadi menariknya itu. Kita memberikan kesempatan kepada pengunjung itu tiketnya murah juga ya, karena 30.000 sudah bisa mengakses semuanya. Ya, kemudian fasilitasnya juga banyak sekali. Jadi biar untuk pengunjung tidak penasaran, datang aja ke Purbasari. Ya, jadi ikannya jenisnya kan banyak nih. Ya. Ini kebetulan eksotik juga, tapi ada yang asli dari Jawa Barat. Oh, dan Yang sangat terkenal sekali, ikan hampala. Kemudian pengunjung itu dimudahkan dengan cukup scan barcode sini. Oh ya ada barcode-nya. Coba betul. deh, coba Mbak. Oh ya mungkin kita coba ya. Ya, jadi nanti
pasti tahu jenis-jenis ikannya. Oh iya. Oke. Jadi buat orang-orang mungkin yang awam kayak aku ya tentang ikan-ikanan, jangan khawatir karena di sini juga udah ada pamfletnya, informasi-informasinya dan ada QR code-nya juga. Jadi bisa diakses juga ya mungkin kalau aku udah pulang dari sini gitu. Menarik banget sih. Ini pertama kalinya ya aku lihat akuarium yang bentuknya tabung gitu ya di sekitaran Purwokerto, Banyumas sekitarnya. Menarik banget. Ini ada jenis ikan sidat atau pelus yang besar, yang panjangnya 2 meter. Oh, 2 meter. Mungkin hanya satu-satunya di sini ya. Oh, hanya satu-satunya. Dulu biasanya banyak tuh di sawah-sawah, tapi sekarang nggak ada kan? Oh iya, udah nggak ada, saya nggak pernah. Sekarang ada tuh koleksinya. Jadi 2 meter lebih dan besarnya itu luar biasa. Itu besarnya bisa beratnya bisa sampai 18 kilo. Oh, oke. Jadi memang kita koleksi juga ikan-ikan yang memang sudah jarang ya. Yang Indonesia punya. Betul. Termasuk ada pelus. Itu kan banyak masih ada, tapi kan kecil-kecil. Iya, betul. Tapi padahal ikan itu bisa besar juga. Iya, betul. Terbudidaya begitulah ya Pak istilahnya. Iya, betul. Ini ada ikan gabus tomang. Gabus tomang itu juga mungkin anak-anak melihatnya baru kecil-kecil kan ya, tapi kan di sini udah 1 meteran. Iya. Kalau ini adalah hiu tawar ya. Hiu tawar. Iya, jadi ini juga sudah besar sekali. Oke, jadi untuk hiu ini tuh nanti bisa lebih gede lagi atau gimana Pak? Bisa besar. Oke, jadi kalau misalnya ternyata udah gede akan stay di akuarium ini saja atau akan di? Iya, soalnya kan ini ikan yang dilarang juga. Oh, ikan dilarang. Jadi untuk edukasi ke teman-teman untuk pendidikan. Oke, jadi buat yang mau lihat-lihat gitu ya bisa langsung aja ke Purbasari Pancuran Mas. Nah, ini juga ada koi ya. Ada koi. Ini sebenarnya kalau dibudidayakan ya luar biasa. Iya. Oh iya, ini ada ikan koi juga ya, banyak banget. Gendut-gendut ya Pak ikan koinya. Gede-gede. Yang ini kok warnanya agak beda sendiri ya Pak? Jenisnya macam-macam. Oh, jenisnya macam-macam. Oke. Menarik. Ada yang putih polos juga ya Pak? Nah, ini ada jenis yang arowana juga. Iya. Oke, menarik. Nih, arowana itu kan jenis ikan yang dilindungi kalau yang ini. Terus ini banyak juga ikan yang dari luar juga eksotik. Masih banyak lagi Mbak. Makanya. Jadi nanti selain akuarium juga ada istana burung. Oh, ada istana burung juga? Ya, burung-burung yang dilindungi, mamalia yang dilindungi juga ada. Kemudian ada kolam renang dan waterboom juga. Oke. Nah, jadi lalu Pak, lengkap. oke. Menarik sekali. Jadi kita kan ada 9 wahana ya. Memang awalnya kita lihat, yang paling menarik itu akuarium atau kolam renang. Tapi setelah kita lihat, ternyata hampir semua wahana itu diminati gitu. Betul. Jadi alhamdulillah kesempatan ini ya mau nggak mau kita tetap harus maintenance dan sebagainya demi untuk kelangsungan wisata berkelanjutan. Iya, betul. Apalagi anak-anak itu melihat ikan-ikan yang biasanya ada di buku-buku, akhirnya mereka bisa lihat langsung, ya jelas mereka suka banget gitu. Lalu dari Pak Junjung sendiri, apa yang sekiranya membuat sangat bangga begitu dengan Purbasari Pancuran Mas sekarang? Ya tentunya bangga ya, karena satu mungkin dari beliau Pak Haji Sarimon juga pastinya luar biasa ya. Betul. Karena dengan adanya wisata itu multi efeknya banyak sekali. Termasuk lingkungan, kemudian tenaga kerja, kemudian transportasi juga bisa bergerak, kemudian restoran juga bisa bergerak, itu aja. Jadi bisa memberikan manfaat buat lingkungan dan orang banyak. Oke, luar biasa. Karena tadi juga sudah memberikan beberapa ikan-ikan yang ada juga begitu, dan juga semoga Purbasari Pancuran Mas itu semakin berkembang lagi gitu kan, bisa memberikan edukasi kepada anak-anak dan juga membantu masyarakat-masyarakat di sekitar. Oke, menarik sekali begitu ya. Mungkin kita akan lanjutkan lagi saja begitu, ada apa saja di Purbasari Pancuran Mas ini begitu. Terima kasih ya Pak Junjung sudah mau ngobrol-ngobrol dengan kami. Terima kasih juga Mbak Fania.
dengan Widya tentunya masih di acara Mampir Dolan, tapi tentunya setiap episodenya pasti Widya bakal kasih yang fresh, yang baru, dan tentunya penuh dengan edukasi. Nah, berhubungan dengan edukasi, hari ini spesial di episode ini Widya bakal kasih dengan tema yang luar biasa karena kita akan jelajah ilmu di Purbasari. Dan di episode kali ini kita akan banyak belajar ilmu di Purbasari yang lokasinya ada di Purbayasa Padamara Purbalingga. Nah, di sini nanti kita akan membahas banyak satwa yang ada di sini dan tentunya ada juga satwa-satwa unik. Nah, di sana sudah ada Pak Junjung. Kayaknya kita samperin aja yuk. Halo Bapak. Halo. Pak. Perlu disampaikan juga nih, ini kebetulan kita di pintu masuk iya. Eksotik Bekbak. Oke. Jadi ada penangkaran burung dan penangkaran mamalia. Itu kayaknya terbang bebas juga ya Pak ya? Iya betul, di sana ada. Oke, Kita boleh kesana Pak. ya? Boleh Pak. Ayo pemirsa kita langsung aja ke sana. Nah Pak Junjung, ini kita Widya sudah dibawa ke area mana nih Pak? Sepertinya di belakang Istana sudah Burung. megah ya. Istana Burung. Nah Jadi, itu. Mbak Widya itu ini sebenarnya Istana Burung kita itu sudah lama sekali nih ya. Oh, oke. Jadi mungkin tempat-tempat wisata belum ada Istana Burung yang dom besar, kita sudah ada. Oke, jadi tidak hanya tadi ada ikan ya Pak ya, tapi berkelanjutannya ada kolam kita renang, ada burung, ada mamalia. Nah, kita kebetulan di Istana Burungnya. Oke, Nanti kita bisa lihat yang di dalam burungnya apa aja. boleh Bapak. Ayo Pak, kita langsung aja. Ini pasti pemirsa yang ada di rumah juga sudah penasaran nih Pak. Nah, ini Mbak Widya. Jadi ini yang ada di sini burung-burung dilindungi maupun tidak dilindungi. Oke Bapak. Ya, baik. karena ini kita penangkaran, jadi satu kandang itu biasanya itu minimal satu pasang. Oh. Atau jantan satu, bisa juga betinanya 3. Oh, karena tadi untuk berkelanjutan juga ya Iya, Pak, yang ini penangkaran ya, penangkaran. betul. Oh, kita bisa kasih pakan Bisa langsung. ya langsung. Jadi nanti burungnya yang di atas itu pada penerbangan turun ke bawah. Oke, jadi kita bisa berinteraksi iya, langsung itu ya Pak. kemudian juga banyak jenis ya. Kalau di tempat lain itu mungkin burungnya ada yang dirantai dan sebagainya, kita enggak. Dilepas semua Pak. Iya, jadi nggak ada ini. Menarik ya. Tapi Pak, ini tuh kalau kita kan tadi berbicara penangkaran juga ya Pak. Iya. Tentunya pasti untuk perawatannya juga pasti Iya, membutuhkan pastinya iya. khusus ya Pak Karena ya. harus satu dengan manajemen, ada keeper, kemudian juga di sini ada bagian nutrisi juga. Terus oke. nanti perhatikan juga kesehatannya juga. Betul, karena tadi ya pemirsa di sini juga di Purbasari tadi penangkaran juga ya Pak ya, tentunya Betul, ya. semua aspeknya harus diperhatikan sampai dengan kesehatannya juga tadi Iya, ya iya, Pak betul, ya. iya. Oke. Gimana Ini Pak? kan ada burung takur api. Kemudian juga ada jenis burung yang kayak geling nih. Jadi Kayak udah langka geling sekali nih. Jawa. Sebenarnya udah langka Oke. sekali, ya kan? Jadi memang perlu sentuhan, perlu adanya penangkaran biar bisa berkembang biak. Iya, supaya bisa tetap nanti anak cucu Iya. kita juga bisa tetap melihat ya Pak Betul, ya. betul. Kita lihat yang di dalamnya Oke. sekarang. Oke. Kalau ini tangkur, uli juga. Ya, ada Oh, kan? tangkar uli Sumatera. Nah, biasanya Pak kalau makannya sendiri tuh rata-rata ini kan banyak macamnya ya Pak. Pemberian makannya tuh apa hampir rata-rata sama atau setiap jenis burung berbeda Pak? Oh, jenis burung beda-beda. Oke. Iya, ada biji-bijian, ada ulat. Kemudian juga di situ untuk pakannya juga kita selalu berganti ya. Oke. Iya, ini tadi pemirsa ya. Jadi tadi Pak Junjung juga menyampaikan bahwasanya di sini burung-burungnya juga diterbang lepas ya Pak. Iya, betul, Walaupun ini iya. kita tetap ada Sangkarnya ya. ya ada sangkarnya. Cuman memang ini jumbo ini tadi ya. Kenapa tadi ada istana burung itu ya Pak ya? Karena di sini berbagai macam jenis burung juga dan itu ada macam-macam ya Pak. Itu kalau yang sebelah sana itu burung apa Pak? Itu di sana ada belibis juga nih. Oke, belibis. Terus kemudian banyak juga di bawah. Ada gagang bayam. Yuk kita ke bawah aja. Oke, ya. Nanti boleh kita bisa Pak. ini. Kemudian ada pelangi, perkici pelangi gitu. Oke, nah buat pemirsa yang ada di rumah, jangan khawatir yang mau
datang berkunjung ke Purbasari karena semua di sini tuh sudah ada keterangannya ya Pak ya. Iya, sudah Jadi ada semua. kalian bisa dapat informasi yang edukatif di sini, sudah ada keterangannya semua di situ. Dan nanti mungkin kalau ada petugasnya kita bisa sedikit bertanya juga boleh ya Pak Iya, ya. boleh. Nanti kan ada burung yang disesuaikan dengan habitatnya juga. Jadi Oke. di luar gitu. Oke. Sangkar yang besar. Nah, di bawah ini kan burungnya jarang nih. Apa? Nanti biar kipernya panggil burungnya, biar nanti pada turun ke bawah. Menarik Ya. banget pemirsa ya. Ini, Mas, udah mau tanya. Ini tadi Mas kasih makan burung apa itu gerak-gerak kayaknya Mas? Ini kasih makan dagang bayam pakai ulet Hongkong sama jangkrik. Oh, ulet Hongkong sama jangkrik. Oke, berarti setiap burung yang di sini juga makanannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Oke, biasanya apa aja Mas selain ulet Hongkong tadi? Ulet Hongkong, jangkrik, ada pisang, ada fur buat burung, Oh, pepaya, oke. Sehari kasih makan berapa kali Mas? 3 kali. 3 kali. Iya. Itu untuk semua rata-rata burung atau setiap burung juga berbeda juga? Rata-rata kebanyakan semua 3 kali. Oke Mas, coba kasih sapa pemirsa dulu yang ada di rumah untuk ajak datang ke Purbasari karena di sini kita bisa ngelihat istana burung yang luar biasa. Halo teman-teman, mari kita berwisata di Taman Pendidikan Wisata Purbasari Pancuran Mas yang berada di Desa Purbayasa, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Oke, thank you. Juga yang burung antik juga kan? Oh Eksotik iya. tadi. Eksotik ya. Oke. Ini apa Pak? Ini Ini golden pigeon. golden. Pigeon itu dari luar Pigeon. semua ya. Oh, dari memang- luar. Iya, jenisnya banyak sebenarnya. Keunikannya apa Pak dari Ya, dari burung golden bulunya. sendiri? Bulunya Oke. bagus. Kemudian ya mungkin dia nggak bisa, kalau burung bukan ocean ya, jadi mungkin hanya menampilkan kecantikan bulunya aja. Oke, dia warna-warni Warna-warni, ya. dengan ekornya yang panjang juga ya Pak ya. Betul. Jadi Oke. ya ini kelebihannya itu. Hah, pemirsa, tadi Pak Junjung menyampaikan kalau di sini burungnya nggak ada yang dirantai-rantai. Betul loh, Pak Junjung buktikan sekarang, tidak ada yang Nah, dirantai-rantai. Ini ada burung rangkong yang dilindungi juga ya. Burung rangkong? Ya. Kebetulan ini malah juga berhasil ditangkarkan di sini nih. Oh iya Ini Pak. usianya masih muda. Ini mungkin sekitar 1 tahun lebih sedikit. Oke. Iya. Dia makannya buah pisang ini Pak. Pisang, kemudian juga ada daging juga. Oh dia makan daging juga. Ikan, oh, iya. Oke. Oh iya makan daging. Itu makan daging. Oh iya. Dagingnya tuh ada spesifik daging apa enggak Pak? Ada daging ayam. Oh, oke. Tapi kalau udah kenyang ya enggak, karena tadi ini udah kenyang sih pagi. Oh, Pagi. oke. Biasanya pagi begitu kiper datang langsung kasih makan. Nah, pemirsa kita sudah berada di tempat yang lain lagi. Ini apa nih Pak Junjung nih? Ini manuk api. Manu api. Jadi manuk api itu artinya ya manuk bagus lah. Oh, oke, berarti bagus-bagus nanti burungnya Iya, di kan sini. tadi istana burung, sekarang manuk api. Oke, nah tuh banyak kan. Jadi sekali berkunjung ke sini tuh banyak sekali yang bisa kita kunjungi dan bisa kita pelajari. Tentunya banyak dapat ilmu ya Pak ya. Iya betul. Nah ini ada burung merak, cameo. Merak cameo. Iya, ini Merak kan- juga banyak jenisnya ya Pak ya. Nah jenisnya ya. Tapi ini yang dari jenis dari luar ya, dari India kebanyakan. Oh, oke. Cameo itu yang warnanya agak coklat tuh. Oh, kalau yang biru itu Pak? Yang biru itu merak biru. Oh, merak biru. Iya, merak biru, ada yang cameo gitu.
Oh, yang cameo yang coklat ini tadi Yang coklat, ya Pak ya? ya. Oke. Nah, kalau burung sendiri itu sebenarnya ada nggak Pak yang paling terlama tuh sebenarnya sampai maksimal umur berapa sih Pak? Untuk rata-rata jenis burung? Kalau yang untuk merak itu rata-rata 15. Oh, 15 tahun banget. Tapi kan ada juga jenis burung kaswari tuh, yang gede tuh. Kaswari kita ada juga, tadi belum sempat dilihat ya. Kaswari itu yang mungkin bisa sampai 20 tahun ya. Lama ya 20 tahun, luar biasa. Lama ya. Kemudian di sini memang ada kepudang juga ya, ada kepudang, ada jalak Bali. Kemudian ini merak birunya nih. Wah, cantik Ini ya. India punya. Jadi burung jenis burung kalau jantan itu bulunya yang bagus. Oh, Tapi kalau betinanya biasanya jelek. tuh fun fact. Beda Ini ya tuh kalau fact ya. kita ya. Jadi kalau di burung tadi di Pak Junjung sampaikan, Jantannya itu yang berdandan yang bagus. tapi kalau yang betinanya Biasa-biasa aja. terbalik dengan kita ya. Biasanya kalau manusia itu yang berdandan itu yang perempuan. Ini merak hijau asli Indonesia. Merak hijau, oke. Jadi merak ini nggak boleh dicampur dengan merak biru. Nah, kenapa tuh Pak? Eh, Kan sama-sama merak gitu karena Pak. ini dilindungi. Jadi mempertahankan gen untuk merak hijaunya. Oh, takutnya nanti jadi biru dan hijau ya Iya. Pak. Tapi kalau India bisa, yang tadi cameo dengan biru. Tapi kalau yang Indonesia itu nggak boleh. Oke, karena memang Untuk dilindungi. dilindungi untuk mempertahankan untuk merak hijau. Iya, supaya tetap sesuai dengan identitasnya si merak Iya. hijau ya Pak ya. Burung unta ini, Dikasih makan Pak. ya ini makannya juga bisa dengan kacang-kacangan, dengan buah. Kemudian unik juga kita juga kasih makan tempe ya. Ah, ini tempe. Iya, tempe mendoan yang Oh, belum iya, digoreng tempe tapi ya, mendoan. bukan digoreng. Oke. Ya, kacang-kacangan dia. Dia mau. Ini laki-laki atau perempuan ini? Ini laki-laki. Oh, ada bedanya juga Pak untuk Jadi burung unta beda. juga. Kalau untuk jantannya itu hitamnya lebih gelap. Oh. Kalau oke. betinanya itu agak keabu-abuan. Makanya kalau di di daerah sana itu ada yang juga yang naikin tuh untuk lomba. Kayak onta emang ya Pak. Burung onta, oke. Menarik ya, dia makannya juga mendoan. Di sana ada lagi tuh. Nah ini ada burung Junai emas. Junai emas. Itu biasanya di daerah Kalimantan. Oh. Itu udah langka sekali, makanya dilindungi. Oh, oke. Iya, jadi bulunya itu ada Junai emas itu ada panjang-panjang. Tapi karena ini masih muda ya, jadi belum. Oh, oke. Nanti bertumbuh, nanti baru terlihat Iya, bentuk Junai ini emas. ya Pak ya. Ini ada mambruk, Terus ini Victoria. ada mabruk juga nih. Iya, itu mirip kayak merak kecil gitu ya Pak. Ya. Nah ini Mbak Widya ini burung-burung yang dilindungi kebanyakan yang di sini. Oke, ada apa aja Pak? Kayaknya ramai Ini sekali kita masuk ada sini. Jambul kuning, jambul oranye, kemudian jenis-jenis yang lain juga ada rangkong. Nah ini kandang ini hanya untuk istirahat aja. Oh, Jadi kalau siang mereka dilepas liarkan, dilepaskan tempat di ya. yang tadi Pak? Bukan, ini beda nih tempatnya. Oh. Jadi kalau tadi kan masih ada kubah ya. Iya, iya. Kalau ini enggak. Oh, dia nggak akan pergi kemana-mana Pak? Ya mereka terbang ke pohon kelapa tapi nanti balik lagi. Oh, dia sudah tahu Ya, pulangnya jadi kemana ya mereka Pak? kiper kita sudah tahu semua untuk jenis pakannya apa. Mereka dicukupin pakannya gitu. Dan Nah, Pak, mereka juga bisa berinteraksi mereka dikasih kebebasan lah gitu. dan ini boleh kita kayak foto gitu pengunjung juga boleh ya Pak ya? tuh lihat deh, yang di sana tuh. Yang ada di rumah jangan lupa yang mau berwisata tapi tidak hanya berwisata, tentunya berbagai macam edukasi ada di sini ya Pak ya. Jadi langsung aja datang ke Purbasari. Purbasari. Nah Pak Junjung, ini sekarang kita ke mana lagi nih Pak tujuan kita? Menuju ke penangkaran mamalia. Penangkaran Di sana Mamalia. ada Rusa Timur.
ada rusa totol, ada rusa sitatunga. Kalau sitatunga itu dari luar ya. Terus kemudian totol juga dari India. Yang asli Indonesia adalah yang timurnya. Yang kita perdana adalah ini dia. rusa totol. Rusa totol. Ini yang tadi asli Iya, ini Indonesia India, ya, Pak? Induan. Oh, Ini India. Ini anak-anaknya nih. Oh iya. Terus ini yang satu lagi yang sebelah sini adalah rusa Wow. sitatunga. Ini yang dari luar. Oh, kalau dia tadi totol-totol ini garis-garis dia ya, Pak ya? Ya, betul. Dia memang lebih bisa besar besar, begini ya. ya, Pak ya? Oh, Jadi oke. sitatunga itu lebih besar. Wow, kayaknya tanduknya juga lebih ini ya, Pak? Tanduknya ya, kalau tanduknya ini kan hanya satu. Kalau tadi yang rusa timur sama rusa itu kan bercabang ya. Oh iya. Itu bedanya itu. Oh, dia memang makanannya tuh hanya sayur-sayuran kayak gini aja, Iya, Pak? sayur-sayuran. Wow. Nah, itu dia pemirsa, tadi Pak Junjung sudah ngajak kita semua untuk belajar, dapat ilmu di Purbasari ya Pak ya. Betul, ya. Tadi kita kalau boleh review sedikit, tadi kita sudah dari pertama Istana Burung. Istana Burung, Kemudian Mano Api. Mano Api. Kemudian Mamalia. Terus terakhir di sini nih. Ini apa Pak kalau boleh tahu Nah, Pak? ini namanya lapangan Bueli. Lapangan Bueli. Bula Wetan Kali sebenarnya. Oh, seru ya. Bueli, Bula, Wetan Kali. Tapi Karena situ ada pemandangannya indah kalinya. banget Pak. Iya, bagus. Oh, Nah, yang sana kelihatan gedungnya itu adalah masjid. Oke. Kita safir, kemudian lantai tiganya masjid, lantai duanya adalah untuk UMKM, yang ketiganya juga sama UMKM. Terus kita juga ada homestay-nya juga itu. Oh iya. Jadi itu. nanti kalau ke Purbasari sekaligus wisata pendidikan bisa juga bermalam. Pokoknya paket lengkap di sini ya, Pak. Tapi ini lapangan Bueli boleh dipakai buat kegiatan juga. Bisa ya. Nah itu lengkap ya, jadi sudah ya. Oke, Pak. Terakhir nih, boleh nggak Bapak sampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah untuk datang ke Purbasari? Untuk pemirsa Banyumas TV, silahkan datang ke Purbasari menikmati wisata edukasi. Every day is holiday. Every day is holiday. Oke, kalau tadi Pak Junjung bilang holiday is every day, dari Widya juga pokoknya buat pemirsa yang ada di rumah, kalian gak akan nyesel datang ke sini karena di Purbasari memberikan semua yang kalian butuhkan di sini ya, mulai dari wisata edukasi, terus tadi ada kolam renang juga ya Pak, sampai dengan ada penginapannya juga. Jadi cocok untuk kegiatan keluarga, terus korporat ataupun nanti untuk sekolah-sekolah ya Pak ya. Gitu. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah yang mau reservasi langsung bisa hubungi nomor di bawah ini. Purbasari pasti beda.